Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan aging atau laporan umur piutang. Di ilustrasi kita akan cek atau menghitung umur piutang dari 177 invoice. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya akan jelaskan dulu datanya. Ini due date itu adalah jatuh tempo. Jatuh tempo ini kita hitung dari tanggal terima ya, tanggal terima invoice ditambah dengan TOP atau term of payment. Nah, kalau kita lihat di sini di contoh nomor 1, rumusnya itu adalah dari tanggal terima invoice ditambah 30 hari. Jadi nanti jatuh temponya adalah 2 bulan ini ya, bulan Desember 2024 ini ya, tanggal 4. Nah, untuk membuat laporan aging biasanya kita ada cut off-nya ya. Nah, cut off date-nya di sini berarti 31 Agustus. 31 Agustus. Dari 31 Agustus ini kita akan hitung berapa hari sudah outstanding dari jatuh tempo, tanggal jatuh tempo atau due date sampai dengan 31 Agustus ya. Sini. Nah, untuk mengisi umur hari di sini kita akan menggunakan rumus date if sama dengan dative kurung klik di due date atau tanggal jatuh tempo, koma atau titik koma tergantung settingan komputer teman-teman. Kemudian di sini kita klik di cut off date-nya atau as of date-nya ya. Kemudian cut off date-nya kita kunci dengan F4 satu kali, koma. Nah, di sini kita akan masukin atau menghitung jumlah hari. Nah, jumlah hari itu adalah D atau day, buka petik, lalu D, tutup petik 2-nya, lalu tutup kurung. Oke, sini kita sudah ketemu 270 hari. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengcopy rumus ke invoice paling terakhir. Nah, oke, sudah terisi semua. Nah, kalau kita lihat di sini ada error 6 ya. Error 6 ini kalau kita lihat error 6 ini kan ini bulan Oktober, sementara yang kita hitung adalah kita cut off-nya adalah 31 Agustus. Nah, due date ini lebih besar dari tanggal cut off. Nah, ini kita akan hitung 6 ini menjadi angka 0 ya. Jadi di sini kita akan tambahkan rumus, tekan F2 pada keyboard, if error ya, if error. Setelah itu di belakang sini nah setelah kita mengisi umur hari, sekarang kita akan isi aging bucketnya berdasarkan rule yang di sebelah kanan. Jadi kurang dari 0 maka current, 1 sampai dengan 30, 1 sampai dengan 30, dan seterusnya sampai nanti 100 di atas 120 hari. Nah, di sini aging bucketnya kita isi dengan rumus if dan if n ya, kita gabungkan karena di sini terdapat rentang tanggal atau rentang hari. Nah, teman-teman, if sama dengan if ya, if tesnya berarti kita isi, klik di umurnya lebih kecil dari 0, lebih kecil ya atau sama dengan 0 ya di sini, maka isi dengan bucket current ya, current petiknya. Nah, ini kita pakai petik karena ini teks ya. Jadi Excel kalau ada kita menuliskan teks harus diapit dengan petik 2 ya teman-teman. Terus if n. Nah, sekarang kita masuk ke rentang pertama. Jadi berarti jika di atas 1 sampai dengan 30 hari, jika ini umurnya lebih besar atau sama dengan 1 ya teman-teman, koma, lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan 30, tutup kurung, maka petik ya di sini 1 sama dengan 30 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rule kedua, berarti 31 sampai 60. If n
lebih besar, lebih besar atau sama dengan 31. Kemudian klik lagi di umur, lebih kecil atau sama dengan 60 ya. Di sini buat 31 sampai 60 hari. Tutup kurung, maka kita ketik di sini isi dengan 31 sampai 60. Kemudian koma, if n ya, kurung, klik lagi di umur, lebih besar atau sama dengan 61 ya. Kita masuk ke row ketiga, keempat di sini, lebih besar sama 61. Kemudian klik lagi di umur, lebih kecil atau sama dengan 90 ya. Di sini 90, tutup kurung, kemudian isi koma, lalu kita isi dengan bucketnya, berarti 61 sampai dengan 90 hari. Oke. If n lagi, if n, klik di umur, lebih kecil atau sama dengan 91 ya. Sorry, di sini lebih besar ya. Di sini lebih besar atau sama dengan 91 dan lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan 120, tutup kurung, maka sini isi dengan 91 sampai dengan 120 hari. Nah, if lagi di situ kita tambah di sini if umurnya ya, umurnya ini lebih besar ya, 120 hari, maka kita isi simbolnya 120 hari seperti ini, sama spasi di sini. Selain itu kita kosongkan ketik 2. Kita tutup kurung 1, 2 ya. Kita lihat di sini, ini tutup kurungnya sampai di sini, itu lagi berarti ya. Setelah itu lalu setelah tutup kurung lalu enter. Nah, setelah kita enter, kita center, lalu kita klik 2 kali. Nah, kalau kita lihat ini sudah terisi semua sesuai dengan umur harinya. Kita klasifikasikan gitu ya. Nah, setelah itu kita akan membuat report ejectnya menggunakan pivot table. Jadi teman-teman di sini di video tutorial ini teman-teman bisa mengetahui penggunaan rumus date if, terus pivot table ya, sama dengan rumus if n digabungkan dengan n ya. Jadi nanti file ini juga nanti saya akan taruh di link di description untuk teman-teman sebagai bahan latihan. Oke, setelah itu, setelah teman-teman isi, lalu kita masukin insert ya, insert nanti pivot table ya. Namun sebelumnya kita blok dulu datanya dengan Ctrl A pada keyboard. Nah, sebelum ini tempatkan kursor atau di sel mana aja di area datanya, lalu Ctrl A, kemudian teman-teman insert, pergi ke insert, lalu pivot table, terus from table atau range. Nah, di sini kita akan tempatkan di new sheet ya. Nanti akan tercreate di new sheet. Kalau teman-teman di sheet yang sama, maka di sini kita klik di existing sheet-nya. Terus kita arahkan kemana kolom atau sel kita tempatkan. Nah, ini new sheet, kita klik new sheet ya. Kemudian oke. Nah, setelah kita ini akan muncul field-nya ya. Nah, pertama field ini kita akan isi di row-nya adalah nama customer. Kita drag ke field rows. Nah, customernya muncul, berarti dia ke row ya, ke secara vertikal. Kemudian saya isi di sini, kita bisa isi dengan nomor invoice, nah, teman-teman. Nah, kemudian bisa juga kita isi dengan due date-nya ya. Bisa ya. Ini
Oh, sorry. Nah, kita isi aja dengan invoice ya teman-teman, biar nggak berantakan. Nanti untuk mengatasi hal itu nanti mungkin saya akan buat video selanjutnya ya. Kemudian di sini kita nama customer invoice, kemudian teman-teman kita akan susun ini aging bucketnya secara kolom ya, atau secara horizontal. Teman-teman di sini klik di aging bucket lalu drag ke field column. Nah, setelah itu kan ini sudah ada kolom-kolom tadi, kemudian kita isi values dengan kita outstanding. Jadi jumlah invoice yang masih outstanding kita isi di valuesnya di sini. Nah, teman-teman bisa setting di sini, nanti di value field settingnya kita cek apakah sudah berbentuk accounting atau belum ya. Nah, ini belum ya, kita accountingkan dulu. Nah, bisa nanti ditambahkan simbol atau tergantung nanti keinginannya. Lalu oke. Kemudian oke. Nah, ini kalau kita lihat judulnya ini ya tidak berurutan, jadi kita akan urutkan di sini. Jadi teman-teman bisa mengatasi hal ini dengan cara begini ya. Teman-teman langsung ketik di sini current. Lalu setelah current 1 sampai 30. Kemudian 31 sampai 60. 61 sampai 90. Seperti di sini 91 sampai 120. Nah, ini berurutan sesuai dengan durasi atau lama jatuh temponya teman-teman ya. Lama dari outstandingnya. Nah, setelah ini teman-teman table ini sudah menghasilkan aging report buat teman-teman semua. Nah, ini akan membantu jika nanti terupdate datanya di list invoice-nya, teman-teman tinggal nanti melakukan di sini, berarti di sini di pivot table analyze, kemudian change data source ya, begini. Ini tinggal teman-teman tambahkan sampai dengan row yang ada datanya, karena ini pivot table ini tidak terupdate otomatis ya, dia table range-nya tidak dinamis, statis, jadi kita harus menambah secara manual ya teman-teman. Oke, demikian video kali ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih, dan bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan di subscribe agar channel ini berkembang terus untuk membantu teman-teman dalam membuat video tutorial. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.